Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di By Math. Kali ini kita akan membahas soal jarak titik ke garis yang paling sering keluar pada saat ulangan. Yuk langsung saja kita simak soal yang pertama. 2000 years later. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AB adalah. Untuk lebih mudahnya kita gambar terlebih dahulu kubusnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah jarak F ke garis AB. Ingat, jarak ya, bukan seperti ini ya. Jadi jarak itu dia harus tegak lurus dengan garis AB. Jadinya ini ya, karena proyeksi dari F adalah titik B. Diketahui panjang rusuk adalah 10 cm. Karena yang ditanyakan adalah F ke garis AB ya, sedangkan panjang F ke garis AB itu sama aja dengan panjang F ke titik B. Maka didapat jawabannya adalah 10 cm. Gimana? Mudah kan? Soal yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Maka jarak titik F ke garis AC adalah, jadi kita gambar dulu garis AC-nya. Nah, ini titik F proyeksinya di tengah-tengah AC ya, supaya dia membentuk tegak lurus. Maka kita kasih tanda huruf P. Kemudian perhatikan AC itu sama aja dengan DB atau BD ya, diagonal sisi BD. Maka terbentuk segitiga di situ. Jadi AC sama dengan BD sama dengan A akar 2 karena diagonal sisi ya. Jadinya 10 akar 2. 10 akar 2 ini yaitu panjang DB. Maka panjang dari D ke titik P adalah 5 akar 2, kemudian P ke B juga 5 akar 2. Sekarang kita gambar segitiga siku-siku FPB ya, dengan siku-siku di B. Panjang PB adalah 5 akar 2. Kemudian panjang FB sama seperti panjang CG yaitu 10 cm. Kemudian yang kita cari adalah panjang PF dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi PF sama dengan akar dari FB kuadrat ditambah PB kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 100 ditambah 5 kuadrat berarti kan 25 dikali akar 2 dikuadratkan berarti dikali 2 sama dengan akar 150. Nah, akar 150 ini sama aja dengan akar 25 dikali akar 6. Kita akarin jadinya 5 akar 6. Maka jawabannya adalah 5 akar 6 yaitu yang C. Gimana? Mudah kan? Soal yang ketiga. Pada 5 segi 4 TABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD adalah 10 cm. Kita gambar dulu 5-nya. Diingat ya guys, jarak adalah panjang ruas garis lurus dari sebuah titik ke titik proyeksi pada garis tersebut ya, pada garis yang akan kita mau ukur nih. Nah, di sini jika panjang PE sama dengan 8 dan E di tengah-tengah AC, kita buat dulu AC-nya, garis AC. Di sini adalah titik E. Kemudian panjang PE adalah 8. Yang ditanyakan adalah titik B ke garis AC ya. Maka proyeksi titik B adalah titik E. Jadi kita cari nih panjang BE. BE sama dengan setengah diagonal BD. Maka kita cari BD-nya dulu. Jadi BD sama dengan akar dari, di sini karena panjang rusuknya adalah 10 cm ya. Maka BD adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ADB dengan siku-siku di A. Jadinya akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 100.
sama dengan akar 200. Nah, akar 200 ini sama dengan akar dari 100 dikali 2, sama dengan 10 akar 2. Maka panjang BE setengah BD jadinya setengah dikali 10 akar 2, sama dengan 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana guys? Sudah paham kan sampai sini? Oke, kita lanjut soal yang keempat. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH 8 cm. Jadi panjang rusuknya adalah 8. Kemudian jarak titik A, titik yang ini, ke garis FH, kita tarik garis FH yang merupakan diagonal sisi, ya. Maka proyeksi titik A, ya, ada di titik P. Karena harus tegak lurus dengan garis FH. Kemudian perhatikan garis AP yang terbentuk barusan tadi adalah sisi miring dari segitiga siku-siku APE dengan siku-siku di E. Diketahui panjang rusuk AE 8. Lalu kita gambar segitiganya di luar. Ya, di sini A, ini P dan ini E. Panjang AE adalah 8 cm. Kemudian panjang EP adalah setengah dari diagonal sisi EG. Maka kita cari dulu nih EG-nya. Karena dia diagonal sisi, maka rumusnya adalah A akar 2, jadinya 8 akar 2. Kemudian kita cari EP. Panjang EP adalah setengah dari EG, maka setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Panjang EP 4 akar 2. Sekarang kita cari AP yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat, sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan, sama dengan 64 ditambah 16 dikali 2, sama dengan akar dari 64 ditambah 32, sama dengan akar dari 96. Akar dari 96 sama aja dengan akar 16 dikali 6, jadinya 4 akar 6. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak B ke diagonal ruang AG adalah, jadi kita akan mencari titik B, ya, jarak titik B ke diagonal ruang AG yang ini ya. Lalu kita tarik titik B tegak lurus dengan diagonal AG, maka didapat proyeksi titik B adalah titik P. Sekarang perhatikan, AG adalah sisi miring dari segitiga ABG dengan siku-siku di B, ya, segitiga yang ini ya. Maka kita cari dulu nih AG-nya. AG karena diagonal ruang, maka rumusnya adalah A akar 3. Jadi sama dengan 6 akar 3. Kemudian perhatikan panjang garis BG, ya. Garis BG adalah diagonal sisi, maka rumusnya A akar 2. Jadinya 6 akar 2. Kita gambar di sini nih biar lebih jelas. Ini adalah titik A, titik B, dan titik G. Panjang AB adalah 6, BG 6 akar 2, kemudian AG 6 akar 3. Ini proyeksi titik B ya. Kita tarik garis, karena belum diketahui kita tulis X. Di sini kita akan mencari panjang X dengan menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah dikali alasnya adalah AB, kemudian tingginya BG, sama dengan setengah dikali alasnya adalah AG dan tingginya adalah BP. Jadi sama dengan, karena di sini ruas kiri dan kanan sama-sama setengah, dicoret ya. AB 6, kemudian BG 6 akar 2, lalu AG-nya 6 akar 3 dikali BP-nya belum diketahui, kita tulis BP. Maka ini sama-sama 6, kita coret. Jadi BP sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3, sama dengan, ya, karena akar 3 penyebutnya, maka kita kalikan dengan sekawannya. Jadinya
dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 6 per 3 ya. 6 kita bagi 3 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2 akar 6. Maka jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah kan? Soal yang ke-6. Balok ABCD EFGH dengan rusuk AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE 5 cm. Jarak titik D ke garis BH adalah, ini titik D, kemudian kita tarik garis BH yang merupakan diagonal ruang balok. Nah, ini titik D kita tarik garis ya ke garis BH. Kemudian perhatikan, ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku di D ya. Ini tingginya dan ini alasnya. Kita gambar di luar. Ini adalah D, kemudian ini B dan ini H. Ini adalah titik D ke garis BH, yaitu proyeksinya di P. Sekarang kita cari panjang BD yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ABD. Maka DB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah AD-nya 3 ya, 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang DB adalah 5. Kemudian panjang DH juga 5 ya, karena sama dengan panjang AE. Sekarang perhatikan garis BH. Karena garis BH ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku BDH dengan siku-siku di D, alasnya adalah 5, kemudian tingginya adalah 5, maka sisi miringnya didapat 5 akar 2. Jadi panjang BH adalah 5 akar 2. Di sini kita akan mencari panjang DP menggunakan rumus luas segitiga. Sehingga setengah dikali alasnya adalah DB, kemudian tingginya adalah DH ya. Maka setengah dikali DB dikali DH sama dengan setengah dikali alasnya adalah BH dan tingginya adalah DP. Jadi setengah dikali BH dikali DP sama dengan, setengahnya kita coret, kemudian BD nya adalah 5 dikali DH nya 5, kemudian sama dengan 5 akar 2 dikali DP nya belum diketahui, maka kita tulis di sini DP. Nah ini kita tukar untuk lebih memudahkan, jadinya 5 akar 2 dikali DP sama dengan 5 dikali 5. DP sama dengan 5 dikali 5 per 5 akar 2. Jadi 5-nya kita coret ya. Maka tersisa 5 per akar 2. Karena penyebutnya adalah akar 2, maka kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Sehingga jawabannya adalah 5 akar 2 per 2 sama dengan 5 per 2 dikali akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A, 5 per 2 akar 2. Gimana guys? Mudah kan? Oke guys, jika kalian mendapat manfaat dari video pembelajaran kali ini, silahkan tekan like ya. Tekan subscribe juga dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran yang baru dari Bymed. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.